ngerti ya tadi disampaikan bahwa sempat ada apa tadi ayat yang mengatakan bahwa Bani Israel itu tidak mengikuti paham Yahudi begitu ya kalau nggak salah dari ayatnya tadi. Kalau saya Bukan, Bu. salah mohon Nabi mohon dikoreksi. Ibrahim, Ishak, Yakub itu bukan penganut Yahudi atau Nasrani, tapi mereka semua adalah Muslim. Oh gitu, bukan Bani Israelnya ya. Ya, Oh gitu. Oh oke. Berarti apa namanya saya salah tangkap tadi. Ya berarti apa namanya karena kan apa agak agak susah di apa namanya dipilah-pilah ini kalau kita ngomong ini Israel atau Yahudi, Yahudi atau Israel gitu. Pertanyaan pertama itu nggak usah ada antara Israel dengan Yahudi itu kalau kita mengatakan itu sebetulnya yang pihak sekarang yang di Israel itu ya Yahudi atau Bani Israel atau bagaimana. ya. Dan yang kedua adalah ini apa namanya, misal posisi apa namanya ke depannya ya, misal ya ini apa namanya yang terjadi adalah ketika hmm, gitu, apa migrasi ya, apa yang bangsa Palestina itu termigrasi sehingga kemudian Israel menguasai Palestina misalnya, kemudian apa nantinya yang akan bakalan terjadi begitu misal ini kalau misalnya apa namanya konflik berterus-terus, kemudian kebijakan Palestina juga mungkin masih tidak terlalu apa menghasilkan gol, sehingga kemudian mereka terpaksa berpindah dan kemudian terkuasai 100% karena semakin ke sini juga semakin habis wilayahnya. Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Ustazah. Gimana tuh, Baik, Bu. Luar biasa nih pertanyaannya. Baik, jadi Yahudi dengan Israel itu memang berbeda, Bu ya. Jadi kalau Yahudi itu adalah keyakinan, ya, kalau Israel itu bangsa. Dan memang ada pernyataan bahwa sesungguhnya Yahudi itu bukan dari Bani Israel, ada memang ya. Jadi kita bisa telusuri lagi. Karena Yahudi ini adalah Zionis ya, Zionis gitu ya. Nah itu tadi ya. Tapi ada juga yang mengatakan ya termasuk dari Bani Israel. Karena kan kita semua ini dari keturunan yang sama. Begitu ya. Yang tadi kan apa Nabi Ismail itu menurunkan apa namanya keturunan orang-orang Arab ya, jadi nenek moyangnya orang-orang Arab, sedangkan Ishak yang kemudian Yakub ya, sebenarnya Yakubnya adalah Israel ya, nah itu menurunkan Bani Israel. Kenapa dinamakan Bani Israel? Itu adalah keturunan Israel. Israel itu adalah Yakub gitu ya. Nah, kalau sekarangnya itu Israel itu sebagai negara yang tadi mulai tahun berapa tadi ya? Itu negara gitu ya. Karena memang oleh Theodor Herzl itu disebutkan Zionis ya sebagai salah satu paham mereka Yahudi itu bukan lagi agama tapi bangsa, pengennya menjadi bangsa gitu ya. Nah, itu ada perubahan di situnya gitu. Tapi yang jelas semua nabi tidak ada yang memiliki keyakinan sebagaimana keyakinannya orang Yahudi meskipun mereka adalah Bani Israel. Jadi Yahudi itu adalah keyakinan, agama gitu ya. Kalau Israel itu adalah dari silsilah keturunan. Tapi Israel juga bisa disebut sebagai nama negara gitu ya. Sebenarnya tidak boleh itu ada, tapi kan ternyata diresmikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ya, kalau ini akan terus-menerus terjadi, Ibu-ibu ya, Israel tidak mau melakukan gencatan senjata, maka diprediksi ini akan menjadi Armageddon. Ya, akan menjadi perang dunia yang ketiga dan inilah yang disebut oleh para ahli sejarah Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Di mana nanti kalau tidak terjadi sampai Israel melakukan hal-hal yang membabi buta terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka tidak mungkin negara-negara Islam akan diam saja. Sehingga nanti akan terjadi dua kubu, yaumal taqal jam'an. Ya, dua kubu yang bertempur yaitu al-haq dengan al-batil. Ya. Nah, wallahu alam. Ya, inilah yang mungkin kita nggak tahu namanya prediksi kan bisa benar atau salah karena memang salah satu tanda kiamat yang mendekati kubro adalah bangsa Yahudi pasti akan dimusnahkan. Pasti akan dibinasakan di dalam satu tempat sebagaimana dikabarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapannya kita tidak tahu. Hanya kalau di apa namanya dianalisis ya. Nah, itu
Ya, bisa jadi adalah tahun-tahun ini begitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Kalau kita pikir kita tidak membayangkan juga ini ya Bu ya, kejayaan Islam, karena kalau sudah kejayaan Islam ini sudah dekat sekali dengan kiamat juga. Jadi ya sudahlah, kita apa yang bisa kita lakukan selama itu baik harus kita lakukan. Intinya seperti itu ya. Karena kalau mereka sampai dihabisi ya itu tidak mungkin kita diam saja. Kalau mereka tidak dihabisi ya kita tidak tahu kapan Islam ini akan kembali jaya gitu. Padahal Allah menjanjikannya setiap 100 tahun ya. Nah, itu. Jadi, kalau ini tidak berhenti, inilah yang mungkin akan terjadi adalah Al-Malhamah Al-Kubro, atau yang terkenal dengan Armageddon ya, yaitu perang dunia yang ketiga. Karena kan sudah bisa terlihat ya, kalau Amerika di kubu sana kan negara-negara yang punya nuklir itu yang pertama adalah Rusia ya, Amerika, kemudian Israel, Iran, India, Pakistan, Cina, Korea. Nah, itu mereka kan sudah punya gapnya masing-masing gitu. Ya, gapnya itu bukan hanya dalam gap agama kan Bu ya. Uh, Makanya kenapa ini mendukung ini itu bukan karena Islamnya juga, karena pihak musuh dia, musuh bebuyutannya ada di pihak sana. Nah, jadi dia nggak mungkin mendukung sana gitu. Padahal negara-negara yang mengembangkan nuklir ini kan uh, punya dua gap tadi ya, dan nuklir itu sangat berbahaya sekali kalau sampai sampai dilakukan. Dan ternyata ibu-ibu, bom yang dijatuhkan ke Palestina itu setara dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ya, kalau di Hiroshima itu 12.000 ton, kalau di Palestina ini sudah mencapai 13.000 ton. Nggak bisa bayangkan. Jadi sebenarnya kan kita hanya menyaksikan dari video-video itu pun terbatas ya. Kalau kita menyaksikan di sana kerusakannya sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Sudah tidak ada lagi universitas, sudah tidak ada lagi rumah sakit, sudah tidak ada lagi rumah dan sebagainya. Bahkan katanya pengungsian itu kan secara undang-undang internasional tidak boleh dibom. Tapi faktanya mereka disuruh mengungsi ke wilayah selatan, di perjalanan mereka mengungsi dibom juga. Ya. Dan sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa rumah sakit itu tidak boleh ya dihancurkan, dan itu termasuk pelanggaran, tapi kan dilakukan juga. Kemudian juga eh, fosfor putih tadi kan juga nggak boleh dipakai dalam perang, tapi dilanggar juga. Nah, artinya ini Israel sudah menggunakan segala cara yang melanggar undang-undang internasional ya. Kalau ini sebenarnya umat Islam yang nggak boleh diam saja. Kita ingat ibu-ibu peristiwa terjadinya perang Mu'tah. Tahu nggak perang Mu'tah ya? Pada tahun 8 Hijriah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dibunuhnya delegasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau utus kepada Raja Heraklius Romawi. Dan sudah menjadi kesepakatan internasional sejak dahulu kala bahwa delegasi itu tidak boleh dibunuh. Sehingga untuk bukan hanya untuk membela satu nyawa, untuk mengingatkan kesepakatan konstitusi yang diakui oleh dunia internasional, maka harus dilakukan perang. Jadi perang itu bukan perang untuk sekedar membalaskan satu nyawa atau sebagainya, mengingatkan dan mendeklarasikan kepada dunia bahwa ini termasuk bentuk pelanggaran. Itu yang harus kita canangkan, sehingga pengaruh dahsyatnya perang Mu'tah itu dikenal oleh seluruh dunia karena kronologinya jelas ya, dan juga efeknya itu sangat luar biasa, apalagi saat itu umat Islam jumlahnya 3.000 harus melawan 200.000 pasukan yang disiapkan oleh Raja Heraklius 1.000 plus kaum-kaum musyrikin yang bergabung ya. Ini perang terdahsyat yang dialami oleh kaum muslimin ya. 3.000 lawan 200.000 itu nggak sebanding secara jumlah. Kalau toh kalah itu sudah wajar, kalau menang mereka itu nggak hebat juga. Karena satu orang lawan 70 sehebat-hebatnya nggak mungkin bisa menang. Sampai 10 pedang Khalid bin Walid patah ya. Sampai Ja'far bin Abu Thalib sepupu Rasulullah itu mendapatkan seratusan luka. Kedua tangan beliau itu patah ya. Karena kan beliau panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah harus mengamankan panji Islam ya setelah siapa Zaid bin Harisah gitu ya. Sangat luar biasa. Tapi dari 3.000 itu hanya 12 syuhada dari kaum muslim, ini kan keren banget. Jadi dahsyat sekali. Sehingga perang Tabuk itu nggak jadi terjadi itu karena mereka takut. 3.000 saja bisa mengalahkan 200.000, apalagi 30.000 yang dibawa oleh Rasulullah ya ke Tabuk. Sehingga mereka
bangsa Romawi mengundurkan diri. Perang Tabuk itu jadi nggak pernah terjadi, tapi perangnya adalah jihadun nafsi ya. Perang persiapannya itu siapa yang mau berkorban, siapa yang bersiap perang, itu prosesnya maka diabadikan sangat banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama di surat At-Taubah itu isinya adalah tentang perang Tabuk dan juga perang-perang sebelumnya. Nanti silakan ibu kaji sendiri ya, sangat luar biasa di sini ya. Dan mohon maaf ya ibu-ibu ya, sebenarnya sepertinya kondisi Indonesia itu juga mirip-mirip dengan yang di Gaza loh kalau kita pikir-pikir gitu ya. Maksudnya apa ya? Banyak apa ketetapan-ketetapan konstitusi itu yang sudah tidak lagi dihormati, yang sudah tidak lagi yang sudah diabaikan. Dan ini sebenarnya merupakan aib yang sangat luar biasa, kejahatan yang sangat luar biasa sebenarnya kalau kita renungkan, gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk ambisi tentunya, gitu ya. Karena konstitusi itu kan sesuatu yang sakral begitu kan. Ya, ini sudah tidak lagi dihormati sebenarnya. Nah, ini tapi ya ngapunten ya, sayangnya tidak semua berpikir sampai di sana. Gitu. Sebenarnya kalau itu terjadi berarti sama dengan yang dilakukan oleh Israel, menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Ya, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu ya. Sampai pun itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjadi kesepakatan dunia internasional. Nah, seperti itu. Nanti Ibu bisa merenungkan sendirilah ya. Allahu a'lam.